Selamat siang Livingstone, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani pada siang hari ini, Minggu 15 Agustus. Terima kasih untuk kesempatannya. Mari kita melihat apa yang sudah kita baca tadi dalam 2 Samuel, pasalnya yang ke-12, seri dari leadership lesson dari kitab 2 Samuel ini. Terima kasih untuk doa dan pelayanan saya di Bandung, semua berjalan dengan baik. Saya rindu untuk membagikan pelayanan, hal apa yang kami lakukan dalam melayani umat Kristen di Indonesia melalui literatur. Suatu saat saya rindu bisa berbicara dengan para leaders dan Indonesia Academy untuk dapat melihat bagaimana kita dapat bermitra dalam hal melengkapi anak-anak sekolah minggu di seluruh Indonesia. Kami ada di 70 kota, jadi kami buku-buku sekolah minggu yang kami terbitkan mencakup pelayanan di 70 kota, dan minggu ini kami sedang mencetak majalah Kristen Suara Baptis yang ada di 60 kota, pembacanya dari 60 kota di Indonesia, dan ini akan sangat menolong ketika kita dapat bermitra bersama-sama. 2 Samuel 12 ada di dalam judul ketika pemimpin bertobat. Well, Ravi Zacharias, siapa yang tidak kenal dia? Luar biasa ketika beliau meninggal tahun yang lalu, semua Facebook Christian leaders menangisi kepergiannya. Tetapi kemudian, beberapa bulan kemudian ada hal yang tragis ketika banyak wanita yang kemudian came out dan kemudian mengaku sudah di sexually abused oleh Ravi Zacharias. RZIM, Ravi Zacharias International Ministry, harus ditutup pelayanannya, dan ada donatur-donatur sekarang yang mencoba untuk mensu pelayanan ini, dan ada dalam pelayanan yang luar biasa kacau. Dan saya cukup kaget juga karena setelah beliau meninggal, setiap malam sebelum tidur saya mendengar khotbah-khotbahnya yang luar biasa menjadi pelajaran bagi kita. Beberapa minggu yang lalu Amerika kembali diguncangkan oleh Jerry Falwell Jr., terkenal dengan Liberty University, dan mempost di Twitternya foto yang sangat tidak senonoh dengan wanita-wanita dan gelas bir. Sungguh-sungguh mengejutkan sekali. Ini yang menolong kita untuk melihat bagaimana ketika Christian leaders fail. Dan apa yang kita lihat di sini adalah apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Saya tadi meminta supaya ini dibacakan dulu, karena ada banyak hal yang ingin saya bagikan. Tetapi pada dasarnya dalam cerita ini ada 3 hal yang saya lihat di dalam kehidupan Daud. Kita melihat jatuh bangun kehidupan Daud, jatuh bangun pelayanan Daud, jatuh bangun kepemimpinan Daud, dan yang kita lihat saat ini adalah ketika dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, dan lebih parah lagi dia membunuh suami dari Batsheba. Kita melihat bahwa ada 3 hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama, pemimpin yang bertobat akan menyadari pelanggarannya karena firman Tuhan yang dihidupinya. Yang kedua, pemimpin yang bertobat akan meyakini pengampunan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dan yang ketiga, pemimpin yang bertobat akan menikmati kemenangan yang diberikan Tuhan setelah dia bangkit dari kejatuhannya. Mari kita lihat apa yang saya maksudkan dengan yang pertama, menyadari pelanggarannya karena firman Tuhan yang dihidupinya. Pemimpin yang bertobat akan menyadari pelanggarannya karena firman Tuhan yang dihidupinya. Kita lihat di dalam ayat 1, 2, 3, 4, Daud melakukan kesalahan yang sangat fatal, bukan saja berzina, tetapi kemudian membunuh suami dari Batsheba, dan kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan di dalam ayat yang 1 tersebut dengan satu cerita perumpamaan, dan Daud yang marah dengan situasi seperti itu. Nathan sangat mungkin adalah penasehat dari istana raja, dan ketika dia datang menghadapi Daud, Daud berpikir bahwa ada kasus yang sedang terjadi di rakyatnya, sehingga dia langsung memerintahkan perintah, oke, langsung ditangani. Tapi ada hal yang mengejutkan adalah ketika Nabi Nathan berkata seperti ini di dalam ayat yang ke-7, engkaulah orang itu, you are the man. Di dalam bahasa Inggris tegas sekali, you are the man, engkau yang melakukan itu. Ada hal-hal yang saya lihat di sini adalah ketika di dalam ayat yang ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9, yang kemudian dilakukan oleh Daud adalah di dalam ayat yang ke-13. Ayat 13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan.
ketika ada teguran yang luar biasa keras dari Nathan terhadap Daud, segera Daud bertobat. Saya yakin pertobatan Daud disebabkan karena keakrabannya dengan firman Tuhan. Kita tahu 1 Samuel kita pelajari, awal dari 2 Samuel kita sudah pelajari, dan kita lihat bahwa memang orang ini hidup di atas firman Tuhan. Orang ini menulis, Daud menulis banyak lagu ketika dia lari dari Saul. Ada banyak hal yang dia gubah, dan itu menjadi firman Tuhan atas dasar inspirasi dari Roh Kudus. Oleh karena itu saya tuliskan, orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan akan dengan cepat menyadari dosa-dosanya dan meminta ampun dari Tuhan. Bandingannya adalah dengan predecessor-nya, Saul. Di dalam 1 Samuel kita melihat bahwa ada paling kurang 2 kali Saul ditegur oleh Samuel tetapi tidak mau bertobat, dan dia menyalahkan Samuel. Kita sudah mempelajari beberapa bulan yang lalu bahwa dalam satu saat bahkan Saul yang menegur Samuel dan berkata, tunjukkanlah hormatmu kepadaku di hadapan rakyat ini. Sudah salah masih ngotot pula. Kita pelajari seperti itu. Jadi ada yang membedakan antara Saul dengan Daud, bahwa Daud ditegur 1 kali, bertobat. Dan bukan saja itu saja, kita lihat bahwa ada hal yang luar biasa yang kita lihat bahwa kalau kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya ingin singgung sedikit mengenai apa yang ditulis oleh pelayanan dari Desiring God, John Piper, dan ditulis oleh satu tim yang namanya David Sunday. Lembaga Literatur Baptis menandatangani kerjasama 12 bulan dengan Desiring God, dengan John Piper. Tuhan kehendaki tahun ini kami akan menerbitkan 4 buku, menerjemahkan 4 buku yang mereka karang, dan kami ada 55 artikel yang kami akan publikasikan. Salah satunya termasuk artikel ini yang saya temukan. John Piper mempopulerkan satu istilah yang namanya gutsy guilt. Gutsy guilt adalah satu perasaan bersalah yang dialami oleh orang yang sudah bertobat dan kemudian melakukannya, langsung immediately he will turn back to the Lord. John Piper merujuk kepada Nabi Mika. Bagus sekali ayat ini, Mika 7 ayat 7-10. Dia berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Perhatikan, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilan. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandang dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Jadi ini yang dimaksud dengan the gutsy guilt, orang yang mengalami, orang jatuh ke dalam dosa, tetapi kemudian ketika seperti Daud ditegur oleh hamba Tuhan, orang ini langsung kembali kepada Tuhan. David Sunday kemudian mengatakan, when you fail, gutsy guilt yang kedua adalah do not delay. Maksudnya apa? Do not think that you have time. Langsung kembali, langsung kepada Tuhan, dan kemudian yang berikutnya berkata talk back to the enemy. Lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi apa yang dikatakan oleh oleh Mika. Dia berkata, Allahku akan mendengarkan aku, janganlah bersukacita atasku, hai musuhku, talk to your enemies. Apapun itu. Ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada kita di dalam konteks, di dalam cara menafsirkan kebenaran firman Tuhan, prinsip hermeneutics. Kita tahu bahwa pasal 12 ini benar-benar berbicara mengenai dosa perzinahan, sehingga kita hanya kemudian membatasi pandangan kita hanya akan dosa seksual. Tetapi yang kita harus lihat adalah bahwa kalau orang yang tidak melakukan dosa seksual, apakah pasal ini tidak applicable untuk mereka? Well, itu sebabnya saya memberikan judul ketika pemimpin bertobat, karena ini mungkin diperlukan oleh orang yang church leaders yang baru berbohong kepada pemimpin gereja lainnya. Kita melihat sayangnya di beberapa gereja ada
orang yang mau berbohong di hadapan pemimpin gereja yang lainnya. Mungkin ini antara istri dengan suami, anak dengan orang tua, apapun, dosa apapun yang dilakukan. Jadi kita tidak hanya bisa melihat satu jenis dosa saja yang ada di dalam pasal 12 ini, tapi kita melihat dosa-dosa lain yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya David Sunday berkata, submit to God's discipline. Apa yang dimaksud dengan tunduk kepada disiplin yang dari Tuhan, seperti ayat yang ke-9, aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberikan keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Ini yang indah sekali dari ketika dikatakan submit to God's discipline, karena ketika kita didisiplinkan oleh Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk kembali berjalan di atas kaki kita. Yang terakhir, David Sunday berkata, fuel for our fight, diambil dari Mika 7 ayat 18-19. Keyakinan yang harus kita miliki adalah ketika mengatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biar ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan ini yang saya ingin bagikan kepada kita. Yang berikutnya, yang saya ingin bagikan adalah Daud di sini bukan saja yang pertama dia menyadari dosanya kembali karena keyakinan saya bahwa dia begitu akrab dengan firman Tuhan. Dan by the way, mengenai yang pertama tadi, ada penelitian bahwa hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa adalah karena mereka yang mulai meninggalkan saat teduh mereka. Dan ini berlaku untuk semua orang Kristen, bukan saja hamba Tuhan. Orang yang tidak setia lagi di dalam saat teduh mereka masing-masing, orang-orang ini yang akan kemudian lebih prone to fall to sins. Yang kedua adalah meyakini pengampunan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Mari kita lihat apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan Daud. Batsheba hamil, kita sudah melihat kemudian anaknya jatuh sakit. Apa yang terjadi? Daud memohon, ayat 16, Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malam itu ia berbaring di tanah. Orang-orang semua di istananya takut sekali, dan kemudian anak itu mati. Mereka berkata, aduh, jangan kasih tahu kepada raja. Sakit aja dia berpuasa, nggak mau makan, dan dia rebahan di tanah. Bagaimana kalau dia mati? Mungkin dia akan mencelakakan dirinya. Ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati, dan dia berkata, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun, ayat 20, di lantai, ia mandi, berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. Orang yang jatuh ke dalam dosa, orang yang hidup di dalam dosa seringkali tidak mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena apa? Karena bisikan dari iblis yang mengatakan engkau tidak layak, engkau dosa, engkau hancur, engkau jahat, engkau tidak bisa lagi untuk masuk. Tapi Daud tahu ada pengampunan yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepada dia. Itu sebabnya dia masuk ke dalam rumah Tuhan, bait Allah belum jadi dibangun, masih bentuk tenda pada waktu itu, dan dikatakan dia sujud menyembah. Menarik ya, karena dikatakan kita tahu bahwa selama 7 hari dia memohon kepada Tuhan, tetapi pada saat anak itu mati dia tidak protes, dia tidak komplain kepada Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan, tapi dia datang, dia makan, dia berurap, dan dia sujud menyembah kepada Tuhan, dan pegawai-pegawainya berkata, what's going on? Waktu anaknya sakit, dia puasa, dia berdoa, dia seperti itu, nggak mau bangun dari lantai, tapi sekarang anaknya mati, dia kok seperti biasa, dia bertanya, apakah arti semuanya ini? Perhatikan ayat 22, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku seperti anak itu tetap hidup. Ayat 23. Tapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Perhatikan kalimat ini. Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Well, aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kalimat ini adalah kalimat yang membangun keyakinan saya yang kemudian saya yakin bahwa anak-anak yang mati akan masuk surga. Bayi-bayi yang mati akan masuk surga. Daud berkata, anak itu nggak akan kembali kepada aku, tapi aku akan kembali, aku akan pergi kepadanya, aku akan ke surga untuk melihat dia.
Satu keyakinan iman bukan saja akan pertemuan yang indah antara Daud dengan anaknya itu, tetapi antara keyakinan yang indah bahwa Daud sedang berbicara mengenai surga. Dan ini yang harus kita yakini, bahwa Anda silakan diskusikan setelah ini, apakah benar apa yang dikatakan oleh Roni, bahwa bayi-bayi, no matter, doesn't matter what religion, what faith orang tuanya, saya meyakini ketika bayi-bayi orang Muslim, bayi-bayi orang Buddha, bayi-bayi orang Hindu, sebelum mereka mencapai the age of innocence, mereka akan ada bersama dengan surga. Saya pernah berdebat dengan seorang teman kita di Dallas mengenai hal ini, tapi saya meyakini, dan ini adalah bukti bahwa, maaf, bayi ini adalah anak, dalam tanda kutip bahasa Indonesia, anak haram. Tapi Daud berkata, aku yang akan pergi kepadanya. Silakan diskusikan apakah Anda meyakini apa yang dikatakan di dalam bagian ini. Tetapi kita lihat bahwa memang seringkali di dalam konteks ini ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, khususnya ketika kita melihat bahwa di dalam COVID ini ada keluarga kita yang kena COVID, dan kemudian kita berdoa, seperti apa yang terjadi dengan kakak saya. Kami berdoa, ada ratusan, bahkan ribuan orang berdoa 1 minggu lebih, Tuhan ambil dia. Mudah bagi saya untuk ngomong seperti saat ini, tapi 6 bulan lalu nggak mudah untuk saya bicara seperti ini. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang memiliki kedaulatan dalam kehidupan. Daud dapat berdoa 7 hari, 7 bulan, 7 tahun, tapi kalau Tuhan mau ambil, itu hak Tuhan. Tetapi attitude, sikap yang ditunggu, sikap yang dinantikan oleh Tuhan adalah sikap seperti Daud. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa move on ketika Tuhan memanggil orang yang dikasihinya dan protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa? Tuhan, aku tidak mau, aku protes. Dan kemudian instead of seperti Daud sini, yang datang menyembah kepada Tuhan dan memiliki iman yang luar biasa, Daud kemudian diberkati oleh Tuhan. Saya bicara mengenai pengampunan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat di dalam Matius 1 ayat 6. Matius 1 adalah genealogy yang indah dari Yesus Kristus, dan ada di dalam ayat 6 adalah Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya, perhatikan kalimat ini. Kadang-kadang saya berkata, Matius diilhamkan oleh Roh Kudus, tetapi mengapa Matius tidak mau mengganti dua kata tersebut? Kan lebih enak kalau kelihatan Daud memperanakan Salomo dari Bathsheba, selesai. Toh. Kenapa Matius mengungkit-ungkit dosa Daud? Dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saat itu Daud sudah resmi mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Kenapa dikatakan memperanakan Salomo dari istri Uria? Mengapa Matius mengungkit-ungkit dosa Daud? Well, kadang-kadang kita berpikir bahwa yang dilakukan oleh Matius adalah mengungkit-ungkit dosa Daud dengan masih menyebut frase istri Uria daripada menggunakan nama Bathsheba disebut di situ. Tapi yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah bicara mengenai pengampunan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bukannya Matius sedang mengungkit-ungkit dosa Daud, bukannya Matius ingin mengangkat kesalahan Daud di sini, tetapi Matius under the inspiration of the Holy Spirit berkata bahwa walaupun ada dosa yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud, tetapi ada anugerah, ada pengampunan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Daud, dan inilah yang ditekankan oleh Matius di sini. Sebabnya saya mengatakan ada anugerah, ada pengampunan yang dianugerahkan, dan karena pengampunan tersebut ada Mazmur yang indah sekali. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51 dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Perhatikan dua kalimat tersebut. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bukan kasihanilah aku ya Allah menurut kehebatan, kepintaran aku, menurut standar aku, tetapi semuanya sesuai dengan standar. Lalu kemudian ayat selanjutnya mengatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah, berikutnya saya ingin mengatakan kepada Anda, mengapa anak tersebut harus mati? Sebegitukah Tuhan bahwa bayi yang tidak bersalah tersebut harus mati? Saya merenungkan bagian dan saya berkata, ada janji dari Tuhan
bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud. Tuhan akan mengokohkan tahta Daud, dan dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias. 4 bulan lagi kurang lebih kita akan merayakan Natal, dan kita tahu kitab Matius, kitab Lukas menjelaskan kepada kita bahwa ada silsilah baik dari Yusuf dan dari Maria, bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud. Satu hal yang saya yakini adalah ketika Tuhan sedang merancangkan rencananya yang agung untuk membawa seorang Mesias lahir dari keturunan Daud, Tuhan tidak mau ada cacat di situ, Tuhan tidak mau ada celah di situ, dan Tuhan tidak mau, bukan bayi yang bercela, don't get me wrong, bukan bayi tersebut yang tercela, tetapi apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang tercela di hadapan Tuhan. Itu sebabnya janji Tuhan tetap harus terlaksana melalui Daud, dan kalau Daud kemudian sudah bertobat dan kemudian diizinkan untuk menikah dengan Batsheba, Tuhan berkata, "Oke, I will bless you karena engkau sudah bertobat dan ada anak yang diberikan." Tuhan berkata, dikatakan di dalam ayat 24, lalu Daud memberikan nama Salomo kepada anak Tuhan, kepada anak itu. Perhatikan kalimat ini. Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan mengasihi anak ini. Apakah Tuhan membenci anak yang sebelumnya mati? Tidak, Tuhan tidak membenci. Tuhan tetap mengasihi keduanya. Tetapi karena ada pengampunan yang dianugerahkan oleh Tuhan, Tuhan mengasihi anak ini. Ini yang harus kita pikirkan ketika kita mendapat pengampunan yang dari Tuhan. Nah, berikutnya saya ingin mengajak kita untuk melihat kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Ayat 26 sampai ayat 31 adalah bagian yang menarik. Dan Anda berpikir, well, ini dua bagian yang berbeda. Well, memang dari segi naratif genre kesusastraan, ini adalah ini dibagi dalam dua narasi. Tetapi saya melihat hal yang indah di sini. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Singkat cerita 27, kemudian dikatakan Daud kemudian merebut, 29, sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya lalu merebutnya. Ada hal yang menarik di sini. Lihat progression di sini, perbandingan di dalam dua pasal ini, pasal 11 ayat 1, pasal 11 ayat 16 sampai 17, dan pasal 12 ayat 29. Maaf tulisannya saya miring, saya hanya ikutin template yang ada di Microsoft PowerPoint. 2 Samuel 11 ayat 1, awal dari kejatuhan Daud adalah pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab, panglima perangnya, maju, biasanya raja-raja menyerang, ikutan berperang. Daud ada di istananya, he's not getting involved with his men going to the war. Lalu kemudian bukan itu saja, progresi yang berikutnya adalah pasal 11 ayat 16 sampai 17. 2 minggu lalu kita sudah melihat. Dikatakan pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Well, ini terjadi, ada dosa di sini, lalu kemudian ada pengampunan yang Tuhan berikan. Ayat 29, Yoab masih berperang. Dikatakan sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentaranya, ia berangkat ke kota Raba, berperang dan melawannya, lalu merebutnya. Di bagian yang pertama, Daud tidak ikut berperang melawan Raba, jatuh ke dalam dosa. Yang berikutnya, Daud mengatur supaya bukan Huris, terbunuh di Raba. Tapi ayat 29, ketika seorang pemimpin bertobat, ada kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Daud merebut kota Raba. Lihat, ada teladan yang luar biasa dari Yoab di sini. Dikatakan di dalam ayat 27 dan 28. Aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut kota Air. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi nama kota tersebut. I wish I can be like Yoab. Udah kemenangan tinggal diraih, maju, menang, selesai. Toh, rajanya baru saja melakukan dosa yang amat sangat besar. Rajanya baru saja memberikan perintah untuk membunuh salah satu panglima perangnya, anak buah Yoab.
Tapi ada kerentahan hati yang luar biasa dari Yoab ketika Yoab berkata, "It's not about me, it's not about me, but it's about the king." Saya ingin katakan kepada kita semua, it's not about you, it's about the king, our king, Lord Jesus. Ketika kita dipercayakan pelayanan kepada Tuhan, dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, ada kemenangan yang Tuhan sedang siapkan. Kalau banyak kita tidak melihat tiga hal ini. Progression dari kota Raba itu, sebabnya saya nanti akan menutup dengan satu bagian, apakah Anda ingin mendapat kemenangan seperti kemenangan kota Raba, tetapi saya melihat bahwa ada progression di sini. Ada tugas, tidak ikut bertugas, melakukan satu kesalahan di situ, tetapi kemudian ketika bertobat ada kemenangan yang diberikan. Dan ini yang harus kita pikirkan ketika kita menjadi pemimpin. Ketika kita bergumul dengan konflik yang ada di dalam gereja kita. Kalau ada, ketika kita bergumul dengan hubungan dengan anggota keluarga kita, ketika kita bergumul dengan apapun, dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, apakah kita akan tetap tinggal di dalam dosa, atau kita mau keluar dan kemudian kita melihat kemenangan yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Well, mungkin saya pernah share ini dalam salah satu khotbah pada waktu kita bicara mengenai kitab Kolose. Bisa ingin bagikan lagi bahwa ada the biggest scandal in the world history. Satu skandal seks yang ditutup oleh Jerman pada waktu itu. Adolf Hitler memiliki seorang keponakan yang amat sangat cantik, namanya Angela Raubal. Well, Om nggak tahan melihat keponakannya dan diminta untuk menjadi asistennya. Well, tidak cukup sampai di asisten saja. Hitler terus meminta untuk menjadi asisten dalam hal-hal yang lain juga, saya tidak ingin menyebutkan secara detail. Ketika Angela jatuh cinta dengan seorang pria berkebangsaan Yahudi, Hitler marah sekali dan memerintahkan supaya pemuda itu dibunuh. Angela frustasi, dan kemudian apa yang dilakukan adalah Angela bunuh diri. Dan Hitler memerintahkan Secret Service-nya, pengawal-pengawalnya untuk menutupi semua kasus tersebut, dan setelah Hitler tidak ada, baru kasus ini kemudian terjadi, terbuka. Kalau saja Angela tidak mati, mungkin Hitler tidak akan menjadi penguasa yang membunuh. Kalau ada sih orang yang berani untuk berbicara, mungkin jutaan orang akan terselamatkan. Saya ingin membandingkan dua hal tersebut. Di awal tadi kita bicara mengenai Jerry Falwell Jr. dan Ravi Zacharias, dua pemimpin Kristen yang jatuh, dan kita berbicara mengenai Adolf Hitler sebagai penutup di sini. Tapi ketika kita bergumul dengan apapun, dosa apapun, korupsi, seks, hal yang kecil apapun, semua dosa adalah dosa. Kita pernah berdiskusi, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, semua sama. Apakah kita mau datang kepada Tuhan dan kemudian meminta untuk Tuhan menolong kita untuk menyadari pelanggaran kita, dan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita akan menolong kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan tersebut, sehingga kita akan meyakini ada pengampunan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, dan kemudian menikmati kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada seorang yang menulis seperti ini, as a leader, you must live a lifestyle of repentance. Nah, ketika saya mengatakan bertobat di sini, kita harus ingat bahwa bukan bertobat dari dosa yang membawa kita kepada kematian, tetapi kita, seperti dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita di dalam kehidupan kita, kita harus terus confess our sins, yang kita tahu itu. Dan orang ini kemudian menulis, acknowledge that you will do things wrong and you know how to correct course when you realize what you have done. Trying to deal with it on your own holds you back from fully engaging with God. Artinya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan berpikir Anda yang dapat mengatasi semuanya itu, karena Anda tidak dapat mengatasi semuanya itu. Anda harus melakukannya di dalam kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, saya merasa inti dari 2 Samuel 12 adalah kemenangan atas kota Raba. Nah, metode hermeneutik penafsiran, seringkali kita harus melihat ada big picture di sini. Jangan hanya melihat Bathsheba, bayi yang mati tersebut, dan Salomo dalam cerita tersebut. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk berkata, lihat kemenangan atas Raba.
Kemenangan atas Raba menanti Anda jika Anda mau bertobat seperti Daud. Saya merasa sangat yakin karena cerita ini diawali dengan Daud tidak maju berperang ke Raba. Daud memerintahkan Uria mati di kota Raba. Dan kemudian ada kemenangan atas Raba. Itu sebabnya saya mau menantang kita semua yang ada di dalam Indonesian Academy. Kemenangan atas Raba menanti Anda jika Anda mau bertobat seperti Daud dan menyadari ada pengampunan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Anda dan melihat kemenangan ada di depan mata kita. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk hamba membagikan berkat pada siang hari ini. Dan hamba berdoa Engkau yang berkati teman-teman ketika kami akan melanjutkan diskusi ini, pakai kami, urapi kami apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.